Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supardi Brownji, jurusan Teknik Informatika. Dalam tutorial kali ini saya akan menjelaskan cara untuk mengkonversi algoritma pseudocode ke dalam bahasa pemrograman C++. Oke, langsung saja kita buka programnya. Oke. Nah, di sini sudah ada pseudocode yang telah saya buat. Oke. Sekarang saya akan mengkonversi pseudocode yang ada di samping ini ke dalam bahasa pemrograman C++. Oke. Dalam pembuatan program, yang pertama kita masukkan adalah file headernya, yaitu include iostream.h. Kemudian include conio.h. Oke, selanjutnya kita buat fungsi main terlebih dulu. Nah, di dalam fungsi main ini akan saya buat satu array yang nama arraynya adalah nilai bertipe data bilangan bulat, yaitu int. Oke. Dimana indeksnya atau banyak penyimpanannya adalah misalnya 6. Oke. Dan ini adalah nilai awalnya, akan saya masukkan secara acak. Oke. Karena akan saya masukkan fungsi sequential search, maka saya akan buat lagi satu variabel yang bernama ncari, yaitu nilai yang akan dicari. Oke. Selanjutnya kita buat fungsi output untuk menampilkan nilai yang nantinya akan kita input. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat fungsi pseudocode, fungsi sequential search yang nantinya kita gunakan untuk memanggil variabel untuk memanggil array nilai yang nantinya nilai-nilai yang ditampung pada array nilai akan kita panggil dengan menggunakan fungsi sequential search. Oke. Sequential search. Oke. Seperti ini. Kemudian dalam fungsi sequential search kita masukkan array nilai, karena salah satu nilainya akan kita cari. Kita masukkan dulu nilai. Maaf. Kemudian variabel ncari. Oke, seperti ini. Oke, fungsi catch ini digunakan untuk menahan layar output nantinya. Oke, langkah selanjutnya kita buat fungsi sequential search, yaitu void. Kita copy saja dari sini. Oke, seperti itu. Kemudian kita buat parameternya. Nah, di dalam parameter ini kita buat variabel a dengan bracket, karena array A ini yang nantinya akan menyimpan nilai dari array nilai pada dalam fungsi main.
Selanjutnya kita buat variabel kunci. Nah, variabel kunci ini akan menyimpan nilai dari nilai yang akan kita cari. Jadi ini adalah dua parameternya. Oke, selanjutnya kita lihat pada pseudocode di samping. Langkah pertama, kita buat variabel status dengan nilai awalnya yaitu 0. In status sama dengan 0. Oke, seperti itu. Nah, langkah kedua, kita buat fungsi looping for, di mana for i sama dengan 0 to length a, maksudnya i sama dengan 0, i kurang dari panjang variabel a. Karena di sini array a menyimpan nilai dari array nilai pada fungsi main, jadi panjang dari a ini sama dengan array nilai yang ada pada fungsi main. Oke, kita buat fungsi loopingnya for i sama dengan 0, i kurang dari 6, i plus plus. Karena i kurang dari 6 maka i plus plus. Oke, langkah kedua sudah kita masukkan. Sekarang langkah ketiga. Nah, pada pseudocode di samping ini, langkah ketiga yaitu if a bracket i sama dengan k. Oke. Karena if di dalam fungsi looping for, maka kita buat juga dalam fungsi looping. Oke, if kita masukkan if kemudian masukkan a bracket i atau indeks i sama dengan k atau kunci. Karena di sini kita menggunakan variabel kunci, jadi harus sama. Oke. Ini adalah langkah ketiga. Selanjutnya langkah keempat, yaitu then status sama dengan 1. Oke. Kita buat saja status sama dengan 1. Oke. Beralih ke langkah yang kelima. Nah, pada pseudocode di samping, langkah yang kelima ini sejajar dengan looping for yang pertama, maka if atau langkah yang kelima ini di luar looping for. Oke, seperti itu. Jadi kita tutup kurung berawal untuk fungsi if. Tapi sebelumnya kita masukkan fungsi break terlebih dulu agar akan keluar dari fungsi break, fungsi if. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat tutup untuk looping for. Oke, selanjutnya kita masukkan langkah yang kelima, yaitu if status sama dengan 1. Tulis di sini if status sama dengan 1. Oke. Langkah yang keenam, then write dalam kurung data ditemukan. Oke. Maksudnya then write ini kita masukkan, kita buat fungsi output dalam program, yaitu fungsi output cout data ditemukan. Oke, sesuai dengan pseudocode-nya. Selanjutnya langkah yang berikut, else then write. Jadi langkah yang ke-8, then write data tidak ditemukan. Oke, masukkan lagi cout data tidak ditemukan. Oke, seperti ini. Oke.
Nah, karena saya sudah masukkan langkah yang ke-8, berarti pseudocode di samping telah saya masukkan semuanya. Dan sekarang saya akan coba project, kemudian compile untuk melihat hasilnya, apakah ada yang error atau tidak. Nah, di sini jendela pemberitahuannya sudah keluar dan errornya tidak ada, errornya 0, bisa dilihat. Oke, kita off. Kemudian kita run agar melihat hasil output dari program yang telah saya kerjakan. Oke. Nah, jendela output sudah keluar dan di sini ada keterangan masukkan nilai yang dicari. Nah, ini merupakan salah satu perintah untuk kita masukkan salah satu nilai yang akan kita cari. Dari area nilai pada fungsi main terdapat 6 angka. Nah, salah satu angka akan saya masukkan dalam jendela output ini, yaitu 2. Kemudian enter untuk melihat apakah data ditemukan atau tidak. Oke. Di sini data ditemukan, maka program yang saya kerjakan itu berhasil. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang bagaimana cara untuk membuat program dari pseudocode sequential search. Oke, sekian dan terima kasih.